Halo semuanya, sawadee kerap, selamat datang kembali di segmen analisa dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai Gatik atau Isarin Juta Suksawat yang kemarin di hari Selasa 12 April 2022 kembali dipanggil ke kantor kepolisian Nontaburi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan tenggelamnya Tank Monida di 24 Februari lalu. Dan kemarin pada saat Gatik datang itu didampingi oleh pengacaranya Mr. Wiwat Sombatlai. Dan dakwaannya adalah untuk saat ini karena memang sedang menerima laporan dari ibundanya Tengmo, Ibu Panida, bahwa Gatik itu dinilainya dan juga tim pengacaranya Deca bahwa dia adalah kategorinya bisa termasuk dalam penghancuran barang bukti dengan foto-foto yang telah dihapus. Tapi gini teman-teman, kita sudah dengarkan apa keterangan dari Ibu Panida, sekarang coba kita simak apa yang dikatakan Gatik pada saat kemarin diperiksa selama kurang lebih 2 jam dan Gatik menyampaikan beberapa hal, diantaranya adalah begini. Dakwaan hapus foto-foto Tengmo di speedboat itu adalah hal yang sudah diakui oleh Gatik bahwa dia mengatakan, iya memang saya menghapus sejumlah foto-foto baik di handphonenya dan juga handphone Tengmo pada saat kami sedang berada di speedboat. Kemudian bertanya-tanya, apa alasannya? Ini lanjut lagi apa yang dikatakan Gatik. Jadi kalau memang hasil foto itu nggak bagus, biasanya memang foto-fotonya langsung saya hapus. Nggak ingat ada berapa banyak foto yang dihapus di speedboat, ada juga foto yang blur makanya saya hapus. Tapi gini teman-teman ya, di 24 Februari itu adalah kejadian di mana temannya dia, sahabatnya dia, yang merupakan juga ibu dari anak kandungnya, itu baru aja tenggelam, baru aja kehilangannya yang sangat musibah besar sekali. Tapi make sense gak sih kira-kira pada saat sudah tiba di lokasi kejadian, aku nggak tahu menghapusnya kapan ini ya, karena dia tidak memberikan keterangan kapan dihapusnya, tapi kemungkinan besar ini dihapusnya adalah setelah si Gatik itu selesai dari proses pencarian. Apalagi kalau dihapusnya di atas jam 10 malam, itu juga sangat dekat-dekat jam 10 malam maksud aku, itu juga sangat menimbulkan pertanyaan yang luar biasa. Karena apa? Kalau seandainya aku logika berpikir gini ya, pada saat aku misalnya jalan-jalan ke sebuah pantai atau kemana lah gitu sama teman-temanku, memang bener, it seems make sense apa yang dikatakan Gatik. Kalau kita lagi foto-foto terus nggak bagus, ngeblur, ya langsung aku hapus saat itu juga. Konteksnya saat itu juga, biasanya kan seperti itu. Ataupun juga di sebagian orang, ya nantilah aku hapusnya setelah 1 jam atau setelah tiba di rumah. Itu juga ada kebiasaan orang, profilingnya beda-beda. Tapi kan dengan konteks dia memiliki musibah seperti ini, Tank Monida tenggelam, apakah make sense gitu pulang atau setelah Tengmo tenggelam masih sempat-sempatnya menghapusi foto-foto? Itu menurut aku adalah sesuatu hal yang sangat janggal sekali. Kejanggalan gak hanya mengenai foto-foto ini juga, ada banyak kan ya, boleh dibilang adalah kayak psikolog forensik gitu kan ya. Masa temennya, sahabatnya tenggelam, dia masih bisa pulang, tidak nungguin, dia cari pengacara dulu, dia menghapus foto-foto, itu adalah sebuah kebetulan ataukah memang hal yang normal? Menurut kalian, kebetulan ataukah itu adalah indikasi bahwa Gatik ini menyembunyikan sesuatu? Oke, lanjut lagi. Mengenai foto lagi adalah gini, kata Gatik, habis kejadian saya hapus semuanya. Oke, ini konfirmasi habis kejadian. Ya alasan tadi itu, tapi nggak ada foto tentang botol dan gelas wine. Ini adalah pertanyaan yang dari awal sampai sekarang masih menjadi misteri di media Thailand, foto tentang botol dan gelas wine. Dugaannya karena aku mendapatkan angka 10 botol wine itu adalah keterangan dari penyidik, tapi Gatik mengatakan saya tidak melihat dan tidak menghitung ada berapa banyak botol dan juga gelas wine-nya. Tipikalnya Gatik ya, kalau ditanya mengenai hal-hal yang sifatnya spesifik begini, alasannya saya tidak lihat, saya nggak tahu. Sama juga pada saat Tengmo jatuh, keterangan dari Sen bahwa Tengmo pegangan pahanya Sen dan dia jatuh, Gatik pun juga bilang, jujur saya tidak lihat karena saya sedang main HP. Keterangan yang mengambang, kesannya itu adalah mencari aman, ini adalah yang aku baca trennya dari Gatik dari awal sampai sekarang. Bahkan di konferensi persnya terakhir lalu yang cukup membuat heboh masyarakat Thailand, terutama media massa di sini, dia mengakui ada sosok yang mengarahkan kebohongan kelima saksi tersebut. Karena aku dari awal juga udah bilang, nggak mungkin deh ini pure 100% kebenaran. Karena kalau orang udah sekali bohong, pasti akan mencari kebohongan-kebohongan lainnya untuk menutupi kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan.
Itu bagi aku pribadi, menurut aku nggak bisa dipercaya 100% apa keterangan Gatik ya. Kalau kalian percaya, it's up to you. Terus mengenai juga bahwa dia nggak ada foto tentang botol dan wine, aku nggak percaya 100% karena apa? Ada salah satu foto yang aku sudah lihat, aku sih kayaknya udah kehapus foto-fotonya, tapi kalau kalian cek di Google, nanti aku coba kalau ada aku insertin ya. Itu ada foto di mana dia juga foto-foto makanan pada saat Tengmo lagi makan di hari kejadian, itu aja di foto-foto, apalagi dengan gelas wine, dengan botol wine, yang notabene kalau secara Instagram, itu kan karakteristik yang Instagramable. Makanan aja, tradisional Thailand aja bagi dia di foto-foto. Apa kabar dengan wine dan juga gelas wine yang terlihat lebih cantik, terlihat Instagramable? Menurut aku, kemungkinan besar itu akan difoto juga sama si Gatik, dan dia kayaknya sih bohong kalau feeling aku bilang di sini. Terus juga, mengenai tuduhan dari Mr. Santana. Nah ini, ya sampai sekarang masih banyak orang percaya bahwa apa yang dikatakan Mr. Santana ini tidaklah bohong-bohongan gitu, ada faktanya. Dia bilang gini, tuduhan Santana itu bagi saya sangatlah mengganggu. Kami cuma jalan-jalan aja, nggak ada pekerjaan. Saya sudah jelaskan di media massa, di TV secara langsung, terserah kalian deh mau percaya atau enggak. Apakah kalian percaya gitu loh? Masa sih itu mau jalan-jalan aja? Apalagi dengan video terakhir yang kita sudah lihat ya, video terbongkarnya Tengmo yang lagi foto-foto menjelang sekitar jam 7 malam di tanggal 24 Februari tersebut. Kemudian juga kenapa kok baju Tengmo terkesan sangat seksi sekali dengan baju swimming one piece, kemudian di layer dengan beberapa kain, satu kain dan juga jaket, sedangkan yang lainnya juga tidak pakai pakaian seperti itu. Kok ini kesannya, apalagi ini juga aku masih ingat keterangan Ibu Panida di awal Tengmo Nida tenggelam, kasus ini muncul, Ibu Panida mengatakan dengan sangat jelas, saya yakin sekali Tengmo saat itu datang ke speedboat tersebut bukan untuk hangout atau jalan-jalan, tapi dia sedang bekerja. Karena saya melihat baju dia itu nggak lumrah dia pakai untuk hangout. Yang kedua juga saya melihat dia beberapa kali pose yang menunjukkan itu untuk sebuah produk atau sesuatu hal, itu sifatnya adalah pekerjaan. Itu juga beberapa hal yang sudah dikatakan dari awal. Ditambah lagi dengan fakta sejumlah sahabatnya, ibunya juga mengatakan bahwa Tengmo tidak mengenal siapapun di speedboat tersebut, hanya Gatik aja yang dikenal. Masa sih itu pure hanya karena jalan-jalan, apalagi dia artis besar gitu. Ya, bagi aku sih aneh ya, aku aja orang yang biasa ya. Kalau hanya untuk jalan-jalan seneng-seneng bareng sama orang yang gak dikenal, bagi aku males gitu. Aku mau kayak, ya mungkin aku mau aja kayak misalnya aku dapat undangan dari TAT, Tourism Authority of Thailand, beberapa kali ngundang aku dengan orang-orang YouTuber yang gak aku kenal, fine, karena itu gratis dan ada pekerjaan jatuhnya begitu. Tapi kalau aku ngeluarin uang sendiri, jalan-jalan, aku nggak mau jalan-jalan sama orang yang gak aku kenal gitu. Aku pasti mau sama teman-temanku aja, atau nggak sendirian aja. So, itu adalah bagian yang sama sekali menurut aku nggak masuk akal untuk karakteristik seorang Tengmo Nida, seorang selebriti, bukan orang pada umumnya yang ada di Thailand, ya notabene sama lah seperti di Indonesia. So that's logical thinking which doesn't make sense buat aku pribadi. Terus juga tentang botol wine kembali. Sekali lagi saya tegaskan, saya tidak melihat, nggak ada diskusi lebih lanjut, karena pada saat dilakukan pemeriksaan selama 2 jam kemarin, Gatik juga ditanyakan tentang botol wine tersebut. Kenapa botol wine masih menjadi pertanyaan yang luar biasa? Karena nanti kan di tanggal 20 atau 19 April, pada saat penyidik Nontaburi beserta sejumlah lembaga yang mengawal kasus Tengmo Nida ini akan segera menjabarkan putusan tentang konklusi dari kasusnya Tengmo Nida. Dan kalau seandainya dinyatakan ini adalah murni kecelakaan, mereka juga nggak boleh sembarangan ngomong, oke, kasus ini adalah murni kecelakaan, tapi bagaimana penjelasannya dengan luka yang 30 cm tersebut? Kalau tidak ada penjelasan secara ilmiah bagaimana luka itu bisa terjadi, menurut aku ini nggak akan bisa mulus jadi murni kecelakaan aja. Makanya kenapa si Gatik ditanyakan kembali mengenai botol wine tersebut, dugaannya adalah karena ya mungkin kalau botolnya dan juga gelasnya seperti Dr. Hastri, ahli forensik Indonesia bilang, itu pasti akan ada serpihan-serpihan yang tertinggal di kulitnya Tengmo. Tapi kalau itu tidak ada, kemungkinan besar ada benda lainnya lagi, dan itu masih menjadi penyidikan. Menurut aku yang namanya science ya, baik itu di Indonesia ataupun di Thailand ya, sama aja, satu aja dengan metode yang mereka pakai. Dan dugaannya adalah mengenai tutup botol dari pembuka wine tersebut. Memang kan kalau kalian pernah lihat pembuka wine, itu kan ada yang
ujungnya itu lancip banget ya, lancip banget, itu bisa aja karakteristik bisa menyayat dari pahanya Teng Monida, tapi itu tidak mungkin menyayat dengan sendiri, harus ada seseorang yang mengoperasionalkannya. Itu dugaannya kalau memang ada karena penyebabnya tersebut begitu. Ya iyalah, nggak masuk akal lah, masa cuma karena jatuh dari speedboat langsung meninggal dunia, luka-luka ada 22 titik, ya itu aja udah nggak masuk akal. Tapi kan yang namanya hukum tidak cukup dengan keyakinan, harus dibuktikan dengan alat buktinya, dengan data-data ilmiahnya. Tapi terlepas dari data-data ilmiah ataupun logika, karena kan ini tantangannya yang menariknya kita bahas, karena kan kita dalam proses pembuktian dengan bagaimana orang bisa jatuh dari speedboat langsung dapat 22 luka di tubuhnya, langsung meninggal dunia. Itu kan gak masuk akal. Banyak orang kok yang kalau kita lihat kan banyak yang ngebuat meme ya di Thailand, video juga banyak tentang mereka lagi bukan surfing lah ya, lagi ya di ujung dari speedboat, mereka jalan-jalan kemudian ngebut joget-joget, itu untuk menunjukkan bahkan mereka loncat dari speedboat yang gak masalah, gak akan mati gitu. Tapi kan dengan yang aku jelaskan tadi, itu nggak mungkin lah langsung karena murni kecelakaan kok langsung kayak gitu kan, it doesn't make sense. Terus juga mengenai isu tentang anaknya nih teman-teman ya, si Gatik juga pada saat kemarin ditanya sama wartawan di Thailand, gimana dengan anaknya Gatik nih? Sebenarnya apakah Tengmo itu sudah mengadopsi secara resmi Esther ya? Ternyata itu belum secara resmi, secara hitam di atas putih. Nah, kalau dari sini artinya kalau secara hukum, sepengetahuan aku ya, karena Tengmo di asuransi jiwanya memang namanya itu si pertanggungannya yang mendapatkan uang asuransi adalah si Esther ya, otomatis yang akan mendapatkan itu adalah si Esther. Nah, Esther itu kan masih atas nama Gatik di atas hitam dan putih, otomatis uangnya kalau secara hukum seharusnya akan lari ke Gatik, bukan larinya ke Ibu Panida. Apakah ini juga yang membuat kesel Ibu Panida kemarin juga datang ke kantor kepolisian Nonthaburi untuk kembali melaporkan dan juga memastikan bahwa Gatik terkena pasal penghilangan barang bukti. Tapi Gatik juga kemarin juga diperiksakan ya sama pengacaranya bahwa menyatakan ya alasan yang aku jelaskan tadi. Well, penuh intrik dan juga drama, tapi bagi aku pribadi ini adalah sebuah latihan ya untuk kita berpikir secara logika. Walaupun kita sudah punya banyak keyakinan, sudah ada keyakinan A, B, C, dan D, tapi proses pembuktiannya itu membutuhkan nalar, logika berpikir yang baik, terus juga dengan beberapa variabel yang mungkin tidak berhubungan secara langsung, tapi ini sangat penting bagi kasus ini sendiri. Tanggal 20 atau 19 April nanti adalah target yang akan yang sudah dikatakan oleh penyidik Nonthaburi untuk segera sampai ke tahapan konklusi atau kesimpulan mengenai kasus Teng Monida. Thank you very much for watching this video. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like, tinggalkan komen, dan terakhir subscribe channel YouTube ini serta follow Instagramku di Anjas di Thailand. Kalaupun kerap semuanya, bye-bye.